Penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap membuat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB ini merasa senang, Tribuners. Selama ini, AMPB ini menjadi ujung tombak pemakzulan Sudewo dan sempat menggelar demo besar-besaran kalau Tribuners ingat pada 13 Agustus 2025 lalu. Sementara itu, jubir AMPB Saiful Huda mengatakan syukuran atas penetapan tersangka ini akan digelar. Ketika sudah ada penetapan tersangka, AMPB segera akan menyiapkan diri untuk syukuran rakyat Kabupaten Pati. AMPB sendiri juga meminta dua pentolan mereka Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok dibebaskan. Kedua aktivis tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah soal aksi pemblokiran Jalan Pantura Pati Rembang pada 31 Oktober 2025 lalu. Penangkapan dua aktivis AMPB ini dianggap bermuatan politis karena ingin menggulingkan Bupati Pati Sudewo, Tribuners, dan polisi juga menjerat mereka dengan pasal berlapis, termasuk tuduhan penganiayaan dan pengrusakan dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang digelar saat itu. Istri dari Supriyono alias Botok, yakni Anik Sriningsih, menegaskan bahwa tindakan suaminya ini bukan kriminal karena ingin memperjuangkan hak warga Pati. Menurutnya, AMPB ini tidak ditunggangi kepentingan politik dan ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan tindakan Sudewo menciderai prinsip meritokrasi di tingkat desa. Kalau Tribuners masih ingat Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto, ini dua inisiator demo di Pati, sudah ditahan dan diajukan ke persidangan atas dugaan pelanggaran hukum saat aksi unjuk rasa besar-besaran kala itu pada 31 Oktober 2025. Setelah Bupati Sudewo menjadi tersangka, ternyata perkara Botok dan Teguh ini terus berlanjut, Tribuners. Bahkan, eksepsi dua tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam sidang di Rabu 21 Januari 2026 kemarin. Majelis Hakim ini menolak seluruh eksepsi terdakwa sehingga proses persidangan akan berlanjut ke pembuktian pada minggu depan. Juru bicara Pengadilan Negeri Pati, Retno Lestiani, menyampaikan terdapat 3 poin dalam amar putusan Sela terhadap Perkara nomor 201 PIT B tahun 2025 Pengadilan Negeri Pati. Pertama, hakim menyatakan bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh para terdakwa maupun tim hukum mereka tidak dapat diterima. Kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 201 PIT B tahun 2025 PNPTI atau Pengadilan Negeri Pati atas nama terdakwa 1 Supriyono alias Botok dan terdakwa 2 Teguh Istianto. Ketiga, menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir, begitu isi amar putusan yang disampaikan oleh Heratno. Dan setelah putusan sela ini, persidangan akan memasuki babak baru yang krusial, yakni agenda pembuktian. Retno menjelaskan, untuk mempercepat proses hukum, persidangan akan digelar secara intensif 2 kali dalam sepekan. Sidang berikutnya dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Agenda terdekat adalah Senin 26 Januari 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang Cakra dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Botok dan Teguh terlibat kasus hukum di Pati karena disebut melakukan pemblokiran jalan Pantura Pati menuju Juwana. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kegagalan DPRD memakzulkan Bupati Pati Sudewo pada November 2025 lalu. Polda Jawa Tengah sendiri sudah menjerat mereka dengan pasal berlapis termasuk pasal 192 KUHP, yakni menghalangi merusak jalan umum dengan ancaman hingga 9 tahun penjara, serta pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Setelah sidang, Botok dan Teguh sempat memberikan keterangan pada awak media Tribuners. Meski menyatakan menghormati putusan hakim, Botok justru menyoroti moral pejabat dan penegakan hukum di Bumi Minatani yang menurutnya bobrok.
Dengan tangan terborgol dan mengenakan kemeja hitam berlapis rompi tahanan warna merah bernomor 17, Botok mengawali pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada tim advokasi yang sudah memberikan pendampingan hukum secara gratis. Namun suasana seketika memanas saat Botok mulai menyinggung operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Bupati Sudewo. Menurut Botok, adanya jual beli jabatan perangkat desa ini menunjukkan bobroknya moral pejabat di Kabupaten Pati. Tidak hanya menyasar eksekutif, Botok juga menyemprot aparat penegak hukum di Pati Tribuners. Botok meminta kepolisian dan kejaksaan ikut bertanggung jawab atas maraknya kasus korupsi, narkoba, hingga perjudian yang dinilainya merajalela. Terkait hal ini, dia bahkan berjanji akan melakukan audiensi besar-besaran setelah dirinya bebas nanti. Botok juga menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia memohon agar rekan-rekan aktivis yang saat ini masih mendekam di lapas Pati segera dibebaskan. Dan menurutnya, mereka yang ditahan ini bukanlah penjahat Tribuners, melainkan pejuang yang menyuarakan aspirasi rakyat demi kepentingan umum. Dia juga berpesan pada masyarakat agar jangan pernah takut untuk mengkritik pejabat yang membuat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Dan selain menyoroti isu korupsi, Teguh juga menyayangkan keputusan terkait status penahanannya. Teguh meminta agar pihak berwenang memberikan pengalihan status menjadi tahanan kota agar ia memiliki ruang gerak untuk mengumpulkan bukti-bukti pembelaan di persidangan. Karena menurutnya statusnya ini bukan narapidana atau napi. Jadi dia memohon untuk diposisikan bukan sebagai napi. Dia menilai penahanan di dalam sel saat ini merupakan bentuk hambatan bagi terdakwa untuk mencari keadilan. Dan menurutnya, jika Teguh dan juga Botok ini dikurung, akses untuk mengumpulkan bukti demi membuktikan kebenaran ini menjadi sangat terbatas. Hal ini juga dia sampaikan sebagai bentuk kezoliman baru. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa 20 Januari 2026 malam, Tribuners terungkap adanya tim 8 bentukan Sudewo yang terlibat dalam kasus tersebut. Apakah tim 8 ini memang bentukan Sudewo? Lalu apa perannya dalam kasus dugaan pemerasan kepala desa? Dijelaskan juga oleh pihak terkait bahwa tim 8 ini bentukan Sudewo berperan sebagai koordinator lapangan atau korlap pemerasan calon perangkat desa. Kedelapan orang tersebut merupakan kepala desa yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Pati Tribuners. Mereka beranggotakan yang pertama adalah Sisman, ya Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Juwana, kemudian Sudiono Kepala Desa Angkatan Lor Kecamatan Tambak Romo, Abdul Suyono Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Imam Kepala Desa Gadu Kecamatan Gunung Wungkal, kemudian ada pula Yoyon Kepala Desa Tambak Sari Kecamatan Patikota, dan Pramono, Kepala Desa Sumampir, Kecamatan Patikota, Agus, Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, kemudian Sumarjiono, Kepala Desa Aromanis, Kecamatan Jaken. Instruksi terkait dugaan pemerasan ini muncul di akhir 2025 setelah pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026 nanti. Kabupaten Pati sendiri Tribuners memiliki 21 kecamatan, 400 desa, dan 5 kelurahan. Dari jumlah tersebut diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong. Setelah membentuk tim 8, Abdul Suyono dan Sumarjiono menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa. Dalam proses pengumpulan uang ini, calon perangkat desa diduga mendapatkan ancaman dari tim 8. Para calon perangkat desa ini dikatakan tidak akan mendapatkan pembukaan formasi pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut. Atas pengkondisian ini, hingga 18 Januari 2026 kemarin, Abdul Suyono tercatat sudah mengumpulkan dana sekitar 2,6 miliar rupiah yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.